berkumpulnya orang-orang di sebagian kuburan para wali pada hari atau bulan tertentu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hadza yaumu maulidi syekh. Ini adalah hari lahirnya syekh, orang yang wafat tersebut. Wa ya'kuluna wa yashrabun, mereka juga makan dan minum di situ. Wa rubbama yarkusun, dan bisa jadi mereka menari-nari di situ seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, tarekat tasawuf. Bahkan mereka ada seragam khusus yang seperti rok perempuan, kalau mereka menari berkibar-kibar roknya. Maka kata beliau, perbuatan ini manhiyun anhu syar'an, terlarang secara syariat. Wa ala waliyyi syar'i rad'uhum ala dhalik wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu, dan wajib atas pemerintah untuk menghentikan, melarang, dan membatalkan perbuatan mereka. Bagaimana caranya kita mengajari orang lain, mengajari keluarga kita, kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Harus kita pelajari terlebih dahulu ilmunya, sehingga kita bisa mengajarkan mereka. Oleh karenanya, orang yang tidak mengajari tauhid dan tidak mengingatkan syirik kepada keluarganya, berarti sesungguhnya dia tidak benar-benar menyayangi keluarganya. Meskipun dia mencukupi semua kebutuhan dunia mereka, meskipun dia berikan kepada mereka harta yang melimpah, tapi dia tidak mengajarkan kepada mereka tauhid, tidak menutup pintu syirik atas mereka, sesungguhnya dia tidak sayang kepada mereka. Kalau benar-benar dia menyayangi keluarganya, dia jaga mereka dari api neraka. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dan berikan kepada mereka hukuman-hukuman yang ringan kalau mereka tidak mau mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan ilmu agama yang paling agung adalah tauhid. Karena itu adalah kunci keselamatan. Berarti untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, nomor satu, ajarkan kepada mereka tauhid dan larang mereka berbuat dosa syirik. Itulah bukti cinta yang paling besar, tanda kasih sayang yang paling agung kepada orang-orang yang kita cintai. Kita ajarkan kepada mereka tauhid dan kita larang mereka berbuat syirik. Oleh karenanya, orang-orang yang paling penyayang, yang paling baik kepada umat, merekalah para nabi dan rasul, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwah yang mereka serukan, yang mereka utamakan adalah dakwah tauhid. Kita masuk ke dalil yang kedua. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'ida. Dan jangan kamu jadikan kuburanku tempat id, yaitu tempat ziarah yang dilakukan seperti id. Ada jadwal khusus yang mereka selalu datang pada hari atau pada waktu yang sama. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku.
Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dan para perawinya terpercaya. Al-Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul hadis lil bab. Keterkaitan hadis dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu syirik. Anna fihi hasman limadati syirki. Bahwasanya dalam hadis ini ada pencegahan terhadap jalan-jalan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Sebab-sebab yang membuat seseorang itu melakukan dosa syirik. Wasaddan lituruk al-musila ilaih. Dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada syirik tersebut. Jadi dalam hadis yang mulia ini terkandung pencegahan terhadap dosa syirik dan menutup semua pintu, semua jalan yang menjerumuskan kepadanya. Haitsu afada annal kubur la yusalla indaha. Karena hadis ini memberi faidah bahwa kuburan bukan tempat solat. Wa naha anil ijtima' inda qabrihi wa i'tiyadil maji' ilaih. Dan beliau juga melarang berkumpul-kumpul di kuburan beliau dan selalu datang kepadanya, yaitu dijadikan sebagai suatu Id, hari khusus yang mereka datang kepadanya. Li'anna dzalika mimma yuwassilu ila syirki. Karena perbuatan itu termasuk yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, maksud beliau adalah dalam hadis ini terkandung dua pintu syirik yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita agar kita tidak terjerumus syirik. Yang pertama adalah dalam hadis ini kita dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena itu adalah pintu syirik. Sebagaimana sudah kita pelajari, bahkan syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini, syiriknya kaum Nabi Nuh alaihissalam, karena perbuatan ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian terjadi lagi puluhan tahun berikutnya pada kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga Nabi SAW mengatakan, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan sayangnya hal yang sudah dilarang oleh Nabi SAW ini lalu dilanggar oleh sebagian umat beliau. Maka terbukti hari ini apa yang beliau khawatirkan, mereka pun terjerumus syirik. Awalnya mereka datang di satu kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan keramat karena di dalamnya ada orang soleh. Mereka baru sekedar melakukan sholat padanya dan berdoanya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan mereka datang ke situ untuk sholat bukan sekedar mengagungkan Allah, tapi juga mengagungkan penghuni kubur itu. Maka itu sholat yang syirik. Mereka juga bukan sekedar berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada penghuni kubur itu. Maka itu syirik. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ke-14, berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Dan bahkan awalnya doanya hanya dalam bentuk tawasul agar diteruskan kepada Allah. Dan itu sudah termasuk syirik. Namun kemudian berkembang. Di antara mereka sudah sampai meyakini para wali yang dikubur itulah yang mengabulkan doa mereka. Tidak harus diteruskan kepada Allah. Jadi, apa yang dikhawatirkan Nabi SAW dalam hadis ini sudah terjadi. Jadi kata para ulama, maksud Nabi SAW mengatakan, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, jadikan rumahmu tempat ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah.
Sebagaimana juga ditegaskan di dalam hadis yang lain yang serupa dengan ini, bahkan lebih sahih, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, bacalah Quran di rumahmu, karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi, kalau kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah, maka itu akan membuat setan lari dari rumah kita. Terutama membaca Al-Quran, lebih utama lagi surat Al-Baqarah. Bukan berarti kita hanya baca surat Al-Baqarah, tidak. Kita baca dari awal. Dari surat Al-Fatihah. Kemudian masuk Al-Baqarah. Setelah itu apa? Terus. Sampai di surat An-Nas. Kalau bisa setiap hari 1 juz. Kalau tidak, usahakan paling lambat 40 hari sudah khatam. Para ulama mengatakan makruh jika lewat 40 hari belum khatam. Kalau ternyata tidak bisa juga, tidak mengapa, kurang daripada itu, daripada tidak sama sekali. Usahakan setiap hari ada bagian kita membaca Al-Quran sampai tamat, semampu kita. Namun ingat, di bulan Ramadan hendaklah ditingkatkan minimal dalam sebulan 1 kali khatam. Begitu pula dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura." Jadikan sebagian salat kalian, maksudnya salat-salat sunnah, di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya jelas, berarti kuburan bukan tempat untuk salat. Jadi ini makna yang terkandung dalam hadis. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat ibadah. Jadikan rumahmu tempat ibadah. Dan ini adalah sebab keberkahan rumah kita. Jadi ini yang pertama. Pintu kesyirikan yang ditutup oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat id. Artinya, tidak boleh kita berziarah ke kubur beliau dalam bentuk menjadikannya seperti tempat id. Yaitu kita buat semacam ada jadwal khusus ataupun ritual khusus yang kita selalu datang pada waktu tersebut dan kita amalkan di waktu tersebut. Maka ini tidak dibenarkan. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini termasuk pintu syirik. Ini termasuk gulu. Namun sayangnya ada sebagian umat Islam yang hari ini melakukannya, yang mereka sebut dengan haul. Haul itu kan, kalau dalam zakat ada istilah haul, berarti sudah sampai 1 tahun. Maka mereka akan berziarah kubur kepada seorang tokoh tertentu yang mereka anggap wali, yang mereka anggap orang soleh. Biasanya di hari kematiannya ataupun hari kelahirannya. Itu yang mereka sebut dengan haul. Maka ini termasuk gulu, berlebihan terhadap kuburan. Dan ini termasuk bid'ah dalam berziarah. Mengada-ada dalam agama tatkala berziarah kubur. Ziarah kubur itu betul sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang berziarahlah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi berziarah kubur itu adalah sunnah. Akan tetapi tidak ada dalam
dalil syar'i untuk berziarah kubur waktu khusus, waktu tertentu. Itu tidak ada. Ini termasuk bid'ah di dalam agama. Apakah menjelang Ramadan atau hari pertama Ramadan atau bertepatan dengan hari Idul Fitri, kemudian mereka berziarah kubur, maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Namun yang kita bahas di sini lebih khusus lagi. Biasanya di hari kematian orang yang wafat tersebut atau di hari lahirnya. Untuk mengagungkannya, mereka datang berziarah kepadanya yang mereka sebut haul. Maka ini terlarang. Terlebih lagi kalau di situ mereka melakukan amalan-amalan khusus yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Al-Munawi di dalam Faidul Qadir menjelaskan tentang hadis ini. Yu'khadhu minhu anna ijtima'al 'ammah fi ba'di adrihatil awliya fi yaumin aw syahrin makhsusin min as-sanah. Dipetik dari hadis ini bahwasannya berkumpulnya orang-orang di sebagian kuburan para wali pada hari atau bulan tertentu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hadza yaumu maulidi syekh. Ini adalah hari lahirnya syekh, orang yang wafat tersebut. Wa ya'kuluna wa yashrabun, mereka juga makan dan minum di situ. Wa rubbama yarqusun, dan bisa jadi mereka menari-nari di situ seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, tarekat tasawuf. Bahkan mereka ada seragam khusus yang seperti rok perempuan, kalau mereka menari berkibar-kibar roknya. Maka kata beliau, perbuatan ini manhiyun anhu syar'an, terlarang secara syariat. Wa ala waliyyi syar'i rad'uhum ala dhalik wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu, dan wajib atas pemerintah untuk menghentikan, melarang dan membatalkan perbuatan mereka. Jadi ini termasuk tugas pemerintah, bukan hanya menghimbau tapi menggunakan kekuatan tangannya untuk mengeluarkan kebijakan larangan perbuatan tersebut. Karena ini termasuk salah satu pintu kesyirikan yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.